video kali ini saya mau nantang nih para pendukung PWI, khususnya pendukung Kiai Imad, yang bilang kalau makam yang kemarin dibongkar itu adalah makam palsu. Saya mau nantang kalian buktiin kalau itu palsu. Tunjukin ke saya videonya kalau misalkan isi dari makam tersebut nggak ada. Kirim videonya ke saya kalau misalkan di dalam makam tersebut itu nggak ada kain kafan, nggak ada bekas tulang belulang. Kirim videonya ke saya. Karena yang beredar 2 hari ini tuh cuma video pembongkaran makam, nggak ada video isi makamnya. Kalau emang yakin itu makam palsu, ada bukti, bongkar silahkan. Tunjukin liang lahatnya kalau nggak ada isinya. Ya jangan jangan bermodalkan benci itu kan. Gua nggak suka sama Habib, gua nggak percaya sama Habib, ini pasti makam palsu, terus dibongkar, dipercaya lagi. Ya jadi itu saya nantang kalian ya, pendukungnya Kiai Imad yang percaya kalau misalkan makam tersebut benar-benar palsu nggak ada isinya, kirim videonya ke saya berupa isi liang lahat. Dan satu lagi, kalau misalkan kalian mau jawab video saya, bikin video sama kayak saya juga, pasang muka depan kamera ya, pasang muka depan kamera kayak saya ini, tunjukin videonya ya. Jangan jangan jawab video ini di balik akun palsu kalian itu ya, karena orang-orang ini tuh pada komentar, pada nyinyirnya pakai akun-akun palsu, pengecut tuh. Itu yang pertama ya, saya nantang kalian buat buktiin. Yang kedua, saya di sini mau ngajak ke teman-teman khususnya eh, yang pro terhadap habaib ya. Saya mau himbau teman-teman semua. Mereka ini kan orang-orang PWI ini ya, pendukungnya Kiai Imah yang benci para habaib ini, udah kebukti kelakuan mereka kayak gitu. Perilaku mereka itu udah bukan lagi didasarkan sebuah kebenaran, sebuah data yang benar gitu kan, asal bongkar makam orang. Udah nunjukin kalau mereka itu gerak berdasarkan kebencian. Nah, himbauan saya buat teman-teman yang pro sama Habib, saya juga sebenarnya waktu pertama kali baca berita ini kemarin, itu naik pitam juga saya. Bawaannya tuh pengen kayak pengen ngomong kasar gitu. Tapi karena saya ingat guru-guru kita ya, para habaib itu nggak ngajarin kita untuk merespon dengan cara yang salah. Nah, di sini saya mau ngingetin teman-teman bahwa kalau misalkan mereka udah kebukti salah gitu kan, gerak dengan kebencian, asal bongkar makam, nggak ada bukti, ngefitnah para habaib. Nah, kita jangan ngerespon ulah mereka dengan cara yang sama. Bahasa simpelnya tuh jangan buruk dibalas buruk. Karena saya banyak ngelihat akun-akun yang ngebela habaib ini yang teriak-teriak kalau PWI ini sama dengan PKI. Yang nggak suka sama Habib tuh sama dengan PKI. Nah, saya minta tolong kata-kata itu tolong ditarik. Tolong jangan diulang lagi. Kenapa? Karena itu bentuk dari fitnah. Kita nggak punya bukti kalau mereka pro sama komunis. Kita nggak ada bukti kalau misalkan mereka pro terhadap PKI. Jadi jangan ngeluarin kata-kata yang dimana itu sendiri nggak berdasar dan nggak terbukti. Jadi responnya dengan cara elegan. Respon dengan cara elegan. Jangan sampai mereka udah ngelakuin fitnah, kita balas dengan fitnah juga. Karena nuduh orang PKI itu menurut saya serius juga. Gitu. Ngebenci Habib itu nggak perlu jadi PKI. Nggak perlu. Ngebenci tokoh Islam, ngebenci para ulama itu nggak harus jadi orang PKI. Ngebenci Habib itu cukup hati lu busuk. Hati lu penuh dengan kebencian, lu nggak ada rasa cinta terhadap saudara sesama muslim, dan lu nggak bisa menghargai perbedaan, cukup hati lu busuk aja, hati lu penuh kebencian aja, itu udah alasan yang kuat lu bisa benci sama Habib ya. Jadi jangan di generalisasi bahwa orang yang gak suka sama Habib sama dengan PKI, itu jangan. Itu menurut saya kata-kata yang gak terbukti atau tuduhan yang gak berdasar ya. Jangan sampai fitnah mereka kita balas dengan fitnah juga ya. Kita jawab dengan elegan, pakai akhlak. Karena gini, sikap mereka, perilaku mereka, perkataan mereka itu membuktikan mereka siapa. Sedangkan cara kita merespon ulah mereka, cara kita merespon tindakan mereka itu membuktikan kualitas kita seperti apa. Jadi itu yang harus dijaga. Jangan sampai kemurnian kita dalam membela habaib, membela para ulama, kita yakin kita ada di posisi yang benar tapi cara ngerespon kita salah.
itu pun bakal jadi blunder nantinya, bakal jadi bumerang. Ya, orang awam ini yang lihat perseteruan ini bakal bingung. Ini gimana ceritanya? Yang Habib merasa benar, yang PWI juga ngerasa benar, tapi yang ini fitnah, yang ini juga ngelakuin fitnah. Nah, ini jangan sampai orang awam jadi ngeliatnya seperti ini. Kita buktiin bahwa kita semua berada di bawah didikannya para habaib, para kiai. Jadi himbauan buat teman-teman, tolong banget dijaga ya cara kita ngerespon mereka, karena ngerespon orang-orang kayak gini tuh sebenarnya pakai emosi itu sebenarnya buang-buang tenaga. Kalau mereka udah terbukti salah, biarkan masyarakat yang bakal menilai bahwa oh iya kelompok ini kelompok yang gak suka sama Habib dan fitnah sembarangan, ngelakuin sesuatu sembarangan, bongkar makam sembarangan. Itu udah cukup. Nggak perlu kita buang tenaga sampai caci maki mereka juga, ngehina mereka juga, ngehujat mereka juga. Itu jangan sampai ya, jaga akhlak. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga, ini adalah salah satu bentuk dari buruknya sebuah kelompok yang tidak bisa menghargai perbedaan. Kelompok pro Habib atau pihak Robitoh Alawiyah di sini itu nggak maksa siapapun untuk percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi, nggak maksa. Kalian nggak percaya sama Habib keturunan Nabi pun nggak masalah. Mereka tuh nggak maksa. Sama halnya kayak orang non Muslim mengatakan saya nggak percaya sama Nabi Muhammad, saya lebih percaya sama ajaran Kristen. Nggak masalah, kita nggak maksa. Kita nggak maksa yang beda harus sama. Nggak maksa. Jadi buat kalian yang bilang tapi gue nggak apa-apa kan, nggak percaya sama Habib, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah di saat ketidakpercayaan kita, perbedaan kita itu dijadikan alasan untuk membenci. Itu bahaya sekali. Bayangkan kalau mereka sama saudara sesama muslim aja berani kayak gitu, ngefitnah sembarangan, bertindak sembarangan, ngebongkar makam orang sembarangan. Mereka bisa kayak gitu terhadap saudara sesama muslim yang mereka nggak percaya sama akidahnya. Gimana jadinya sama orang-orang yang di luar Islam? Itu yang saya takutin. Kalau misalkan kebencian ini terus berakar, kebencian ini terus membesar, saya khawatir bukan cuma orang-orang yang pro sama Habib, bukan cuma orang-orang yang pro sama orang-orang Robito gitu kan. Saya takut itu malah jadi menjar lebih lebih luas. Kebencian itu yang tadinya sama saudara sesama muslim beda pendapat, jadi saudara-saudara kita yang non muslim pun ikutan disalahin dengan alasan di Islam itu ajaran Kristen sesat. Terus itu dijadikan alasan untuk mereka ngebongkar gereja segala macam. Paling untuk sekarang itu aja sih. Jadi yang pertama saya nantang ke pendukung PWI, tolong buktiin kalau memang ada buktinya kalau itu makam palsu berupa video, dan jelaskan buktinya itu dengan video seperti ini depan depan kamera. Ya, saya nggak mau ngadenin orang-orang yang ngedebat saya di balik akun-akun palsu, akun-akun bodong, saya nggak mau. Yang kedua, himbauan buat teman-teman semua, jangan sampai kita kebawa arus sama cara main mereka. Dalam artian mereka udahlah bertindak sembarangan, bicara sembarangan, nuduh sembarangan, fitnah sembarangan, kita jangan sampai kebawa sama cara main mereka. Jangan sampai kita jadi balik ngehujat, jadi balik caci maki, jadi ngebalik ngefitnah mereka juga. Itu jangan sampai. Ya, sekali lagi, apa yang mereka lakukan itu membuktikan mereka siapa. Cara kita merespon tindakan mereka itu membuktikan kualitas kita seperti apa. Lalu yang ketiga, kedepannya kita harus lebih belajar lagi, harus lebih ngerti lagi bahwa ya emang faktanya di dunia ini semua hal itu ada yang berbeda pendapat. Apapun itu. Dalam urusan makanan beda pendapat, dalam urusan pakaian beda pendapat gitu kan. Semua punya rasanya masing-masing, semuanya punya keyakinan masing-masing. Jangan sampai perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan kepada orang lain itu kita jadi alasan untuk membenci mereka. Itu jangan sampai ya. Itu aja sih paling. Untuk lebih jelasnya lagi nanti saya akan bikin video terpisah, tapi untuk sementara itu dulu ya.